Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 006. Seharusnya kita bisa bertemu, gue harus bilang padanya jika gue ini cewek yang jauh dari ekspektasinya. Gue hanyalah gadis nakal dan gak tahu diatur, semua orang tahu gue. Kayak gimana? Gumamnya sambil menguap, dan tidak sadar akhirnya dia tertidur. Gila saja ia jam 4.30 waktu Indonesia Barat, di mana langit masih gelap harus dibangunkan oleh Bunda Sarah, ibu tirinya, untuk salat subuh setelah itu duduk berjam-jam dengan mua yang meriasi wajahnya. Yulia ingin tidur daripada memikirkan masalahnya ini. Entah berapa lama mua merias wajahnya. Tiba-tiba pipinya ditepuk membuatnya menguap lebar tanpa dia tutupi. "Nona, kamu bisa buka kedua matamu sekarang," instruksi sang perias tepat di telinganya. Kedua mata Yulia terbuka pelan-pelan saat merasakan matanya berat karena memakai bulu mata palsu. Dia menatap wajahnya di balik cermin lalu mengerjap beberapa kali. Di cermin itu si siapa? Dengan bodohnya dia bertanya membuat dua orang mua itu tertawa geli. "Itu kamu Nona Yulia?" Masya Allah, saya sebagai mua merasa terharu karena ini pertama kalinya saya merias wajah perempuan secantikan kamu. Tadinya saya ingin memasangkan Nona softland tapi mata Nona sudah cantik, jadi saya tidak perlu memakaikannya. Yulia berdiri lalu kembali menatap wajahnya sendiri yang benar beriar membuatnya pangling. Sebenarnya dari zaman orok sampai sekarang ia hanya memakai bedak My Baby dan lip tint saja. Tidak perlu memakai make up karena wajahnya yang sudah cantik alami. Ternyata, ketika ia memakai make up wajahnya bisa secantik ini. Tiba-tiba Yulia mengingat mantan terakhirnya, apakah jika Arthur melihat wajahnya yang di make up sekarang ini, dia akan menyesal karena telah mengkhianatinya. Sayang sekali ia tidak mengundang mantannya itu. Tentu saja ia tidak akan mengundang para mantannya, terutama Arthur. Gila saja ia menikah dengan seorang ustadz bisa-bisa. Nanti keluarganya menanggung malu. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka, memperlihatkan Bunda Sarah yang mengenakan kebaya biru mendekatinya. Bundanya itu sangat cantik dengan make up tipis membuatnya seperti kembali muda. Oke, Yulia harus terlihat baik-baik saja di hadapan keluarganya terutama ibu tirinya ini. Lah harus bahagia seolah-olah inilah pernikahan yang ia nanti-nantikan, walaupun nyatanya tidak seperti itu. Melihat binar kebahagiaan dari mata Bunda Sarah membuatnya tidak mau binar itu hilang. "Masya Allah, ini anak Bunda. Kamu cantik banget sayang." Bunda Sarah tidak bisa menahan harunya, memeluk erat tubuh perempuan yang sejak bayi sudah ia anggap anak keduanya ini. Bunda juga cantik dengan kebaya biru ini. Wanita parubaya itu memberikan sebuah gaun pengantin padanya. "Ini gaun pengantin yang hari ini harus kamu pakaian, sayang." Yulia berdecak kagum saat melihat gaun pengantin yang sangat indah ini, apalagi ada taburan kristal di bawah gaunnya. Tapi tunggu, kenapa gaun ini sangat panjang? Bahkan lengan gaunnya pun sama, dan untuk apa kerudung dari bahan kain satin velvet ini? Jangan bilang ia harus memakai gaun pengantin muslimah yang sangat tertutup ini. Mulai hari ini tugas ayahmu akan dialihkan kepada pria yang berjanji di hadapan Allah, di hadapan ayahmu dan juga di hadapan para tamu undangan untuk membahagiakan kamu. Ketika ijab kabul telah selesai, kamu sepenuhnya milik Ustadz Ikram. Bunda harap kamu bisa berubah menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Bunda, tapi kenapa gaun pengantin ini? Keluarga Ustadz Ikram adalah keluarga paham agama, sayang. Akan ada banyak para tamu yang hadir, tentu kamu harus memakai gaun muslimah ini. Dan gaun ini kemarin malam diberikan Ustadz Ikram pada ayahmu. Maaf katanya telat bawa. Ustadz Ikram datang ke sini. Yulia tidak bisa menahan keterkejutannya.
Padahal ia ingin bertemu dengan Ustadz Ikram dan ternyata tadi malam pria itu datang ke rumahnya. Ah, pantas saja ia tidak tahu, dirinya dikunci di kamar ini untuk luluran dan segala jenisnya agar ia pagi ini tampil dengan sempurna. Iya, cuman sebentar kasih gaun ini, katanya kamu harus memakainya. Ini gaun Ustadz Ikram beli saat pulang dari Kairo Mesir tapi lupa dia bawa ke Indonesia. Alhamdulillahnya ada temannya yang mengirimnya tepat waktu dan calon suamimu segera membawa gaun ini ke rumah kita. Yulia sekarang mengerti. Bunda Sarah membantu putri keduanya ini untuk mengenakan gaun pengantin muslimah ini, dan ternyata gaunnya sangat pas di tubuh kecil Yulia. Gaun pengantin muslimah ini adalah gaun yang sangat indah sampai menyentuh kaki, bahkan yang terlihat hanyalah kedua telapak tangannya saja yang kemarin memakai henna. Bahannya sangat lembut membuat Yulia nyaman untuk sekarang ini, entah untuk berapa jam ke depan. Mua memakaikan kerudung persegi 4 berwarna putih yang bahannya dari kain satin velvet ke kepalanya. Sekarang keindahan yang terpancar dari Yulia terlihat jelas. Dia benar-benar sangat cantik, orang yang melihatnya pun tidak akan bisa mengalihkan pandangan sedikit pun darinya. Dan ini, Bunda Sarah memasangkan kalung liontin di leher Yulia. Ini peninggalkan Umi Fatimah, dulu dia meminta pada Bunda jika kamu menikah harus memakai kalung ini. Yulia memegang liontin yang berkilau ini. Matanya memanas, teringat kembali pada kenangan masa kecilnya dengan ibu kandungan. Sekarang ini ia akan menikah dengan pria asing dan tidak tahu sikapnya seperti apa. Jangan nangis dong sayang, kalau kamu nangis Bunda jadi ikut nangis. Aku menangis karena merindukan umiku, Bunda. Apa sekarang di atas sana akan ikut bahagia jika aku menikah? Tentu saja, umimu akan bahagia melihat putri tercinta ini memiliki pendamping hidup seperti Ustadz Ikram. 5 menit kemudian Yulia sudah benar-benar perfect dengan gaun pemberian dari Ustadz Ikram dan kerudung yang menutupi kepalanya. Dia duduk di atas kasur saat suara dari luar terdengar jika keluarga mempelai pria sudah datang. Kamu tunggu di sini, nanti Bunda akan membantumu keluar. Bunda akan menyambut kedatangan keluarga mempelai pria dulu. Bunda Sarah pergi, dan sekarang hanya tersisa dirinya sendiri di kamarnya yang sudah didekorasi sedemikian rupa. Sedangkan Mua juga ikut pergi karena tugas mereka sudah selesai. Tidak ada lagi kamar seperti kapal pecah, semuanya tersusun rapi dalam semalam oleh Bunda dan kakaknya. Bahkan tokek kesayangannya bersembunyi, mungkin takut ikut disingkirkan dari kamarnya. Di mana Kak Aish? Kenapa dia tidak menemuiku hari ini? Entah kenapa perasaan Yulia jadi tidak nyaman. Ada sedikit rasa sesak di hatinya jika mengingat kakak tirinya itu. Apa yang membuat perasaannya ini tidak nyaman? Lagi pula pria yang kakak cinta bukan Ustadz Ikram, tapi pria yang lain yang tengah menempuh pendidikannya di tempat lain. Suara tabuhan rebana dari pasukan hadroh terdengar di luar sambil diiringi oleh solawat, bahkan suara petasan pun semakin memeriahkan menyambut kedatangan mempelai pria. Para santri Ar-Rahman ikut datang karena Ustadz, lebih tepatnya Gus mereka yang kedua akan menikah hari ini. Ada begitu banyak rombongan dari keluarga mempelai pria yang hadir. Mungkin ratusan atau lebih yang hadir. Rumah kediaman Daneswara penuh oleh orang-orang, bahkan halaman rumahnya yang luas pun menjadi tempat para tamu undangan tempati. Yulia membuka jendela, dia mengintip dan menatap ke bawah di mana ada puluhan manusia yang memasuki gerbang rumahnya. Pandangannya tertuju pada seorang pria yang memakai pakaian muslimah digandeng oleh kedua orang tuanya, itu Ustadz Ikram. Walaupun jaraknya jauh, Yulia dapat melihat ketampanan pria itu bertambah berkali-kali lipat terpancar hari ini. Kenapa sangat banyak tamu undangan yang hadir?
Bahkan seluruh santri dan beberapa kiai kenalan ayah pun hadir. Astaga, jantung gue makin deg-degan. Yulia gugup sekarang, apalagi saat melihat sekitar 10 mobil mewah terparkiran rapi di depan gerbang. Walaupun pernikahan ini bukan keinginannya, tetap saja ia gugup. Ini pernikahan pertama yang ia alami. Masya Allah, Yulia, lihatlah, kamu sangat cantik. Kakak Pangling, lihatnya loh. Aisyah datang dengan kebaya biru dan kerudung senada, mendekati adiknya dengan perasaan haru lalu memeluknya erat. Kamu benar-benar cantik. Adik kesayangan kakak sebentar lagi akan berstatus sebagai istri dari seorang Ustadz Ikram. Entah kenapa melihat kakaknya membuat mata Yulia memanas. Aku mau menangis, entah kenapa hatiku sesak melihat kakak. Aku nggak tahu apa perasaan ini, tapi aku tidak nyaman. Apa mungkin aku tidak rela berpisah dengan kakak, ayah dan juga bunda? Aisyah menggeleng, menyuruh adik cantiknya ini untuk tidak menangis. Sebentar lagi akad nikah akan dimulai, tentu mempelai perempuan akan keluar untuk dipertemukan dengan mempelai prianya. Percaya sama kakak, Yulia. Kamu akan bahagia bersama dengan Ustadz Ikram. Insya Allah, Ustadz Ikram akan menjadi imam yang baik untuk kamu, Dek. Sorotan mata Aisyah sendu, namun dia menyembunyikannya dengan cepat dari sang adik. Bohong jika perasaannya tidak sakit, ia hancur sekarang tapi ia tahan. Ustadz Ikram bukan jodohnya, ia harus ikhlas dan harus ikut bahagia melihat pernikahan adiknya ini. Walaupun pernikahan ini menyakitkan untuknya terima. Aku benar-benar Pangling, sumpah Dek, melihat kamu, sungguh kamu cantik hari ini. Masya Allah, tabarakallah, Ustadz Ikram akan beruntung mempunyai istri sepertimu, sungguh. Bukan beruntung tapi buntung kali, Kak, celetuk Yulia membuat Aisyah tertawa akan candaan dari adiknya ini. Ijab kabulnya udah dilangsungkan. Ayo kita dengarkan baik-baik bagaimana calon suamimu mengucapkan janji pernikahan untuk mengikatmu di hadapan ayah. Kata ayah, ijab kabulnya ingin pakai bahasa Arab loh. Yulia mengangguk, dia duduk di atas kasur dengan kedua tangan yang saling meremas. Dengan kuat. Nggak ada bedanya pakai bahasa Arab, Indo, Inggris, ataupun Sunda, Kak Aish. Memang gak ada bedanya, cuman dari bahasanya itu loh. Di kota kita jarang banget pakai bahasa Arab, Dek. Yulia terdiam mendengarnya. Sepertinya takdir hidupnya akan sepenuhnya berubah mulai detik ini, dan ia sekarang akan berubah statusnya menjadi istri seorang Ustadz Ikram yang keluarganya paham agama. Entah apa jadinya nanti, Yulia benar-benar harus menghadapi takdir barunya ini. Satu sek-sekek. Ya Muhammad Ikram Fahiri Al-Husain Ibna Laksamana Dirgantara Al-Husain, Ankahtuka wa zawajtuka mahtubataka Yulia Oreta Nazira, Mahri Hamsumiyayat Dirham. Halan. Keringat dingin muncul di kening Ikram saat suara Daneswara telah selesai terucap. Dengan mengucap kalimat basmalah dalam hati, dia mulai mengeluarkan suaranya. Obiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril maskur halan, ucap Ikram dengan satu kali. Tarikan napasnya. Para saksi sah. Seru Pak Penghulu. Sah. Tangisan haru mulai terdengar dari kedua keluarga mempelai. Doa yang terpanjatkan pun tidak terlewatkan dari seorang ustadz yang sejak tadi memimpin akad nikah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Begitu bersyukur di hari Jumat yang cerah ini ada sepasang manusia yang mengikat janji pernikahan secara sah di tempat ini. Selamat karena kamu sudah sepenuhnya memiliki putri kesayangan saya, Ikram. Pak Danes memeluk pria yang kini sudah menjadi menantunya ini. Syukron kasiron, Pak Danes. Saya akan menjaga Yulia dengan sangat baik, dan berjanji akan setia padanya. Panggil saya ayah, sekarang kamu telah menjadi menantu saya. Ikram tersenyum manis, senyuman yang sangat jarang dia berikan pada orang lain.
Terlihat sekarang dia sangat bahagia, matanya tidak bisa berbohong jika pria ini benar-benar bahagia. Suara tepuk tangan menggema, seruan kebahagiaan ikut terdengar menyambut. Mempelai perempuan yang baru saja datang didampingi oleh Umi Husna dan juga Bunda Sarah. Sekelompok grup hadroh pun tak terlewatkan menabuh rebana dan sang vokalis menyanyikan sholawat, membuat tempat ini semakin meriah. "Jangan gugup, teruskan melangkahnya, suamimu sudah menunggumu," bisik Umi. Husna terkekeh kecil melihat perempuan cantik yang kini menjadi menantunya ini ragu untuk melanjutkan langkah kakinya. "Kakak Aisyah di mana, Bunda?" bisik Yulia namun terdengar oleh Bunda Sarah. "Kakakmu ada urusan, nanti dia akan datang ke sini. Jangan khawatir." Yulia mengangguk. Dia bukan gugup karena semua pasangan mata menatapnya, tapi ia tidak sanggup untuk bertemu dengan pria yang beberapa menit lalu sangat berani di hadapan ayahnya mengikat janji pernikahan. Ia yang petakilan sudah sah menjadi istri Ustadz dingin dan tak punya hati seperti Ustadz Ikram. Ini bukan beruntung tapi buntung namanya. "Ayah," panggilnya, memeluk erat pria yang memakai jas hitam yang sangat gagah dan berwibawa ini. "Jangan menangis, sekarang kamu duduk di samping suamimu." Yulia mengangguk. Dia akhirnya duduk di samping pria yang memakai pakaian serba putih dan mengenakan peci senada. Yulia ingin menatap pria yang sudah sah menjadi suaminya ini, tapi urungkan saat seseorang yang tidak Yulia ketahui menyuruh kedua mempelai saling memasangkan cincin. Setelah itu menandatangani buku nikah. Dengan Ustadz Ikram yang gugup terlebih dahulu memasangkan cincin berwarna silver yang di tengahnya ada berlian ke jari manis Yulia, lalu Yulia juga memasangkan cincin yang sama namun tidak ada berliannya kepada jari manis Ikram. "Selamat, kalian berdua sudah sah secara hukum dan agama menjadi pasangan yang halal. Ikram, sekarang kamu memiliki tanggung jawab pada Yulia. Sekarang dia sudah menjadi istrimu," ucap Laksamana. Ikram mengangguk mendengar perkataan abisnya ini. Semua orang berdiri, begitu juga dengan Yulia. Sial, ia bingung karena tidak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Apalagi ia melihat ada begitu banyak pria yang memakai peci putih, entah siapa mereka. Wajahnya sangat asing. "Ayo salimi tangan suamimu, sayang," bisik Bunda Sarah tepat di belakangnya. Yulia menatap Ustadz Ikram yang kini berada di sampingnya. Sejak tadi wajahnya dia tundukkan hanya menatap bumi, dan entah kenapa ia mendengar suaminya ini terus mengumamkan kalimat beristighfar. Yulia berpikir, apa penampilannya ini mirip seperti setan, karena itulah suaminya ini terus beristighfar. Aku minta tanganmu Ustadz," pinta Yulia namun Ustadz Ikram hanya diam, bahkan dia menyembunyikan kedua tangannya di belakang. "Wai, ayo Ikram, berikan tanganmu padanya. Yulia sudah sah menjadi istrimu, kamu tidak akan berdosa jika menyentuh tangannya," instruksi pria tak kalah tampan dari Ikram yang tengah mengendong anak perempuannya itu. Dia Hilmi, kakak pertama Ustadz Ikram. Ustadz Ikram menyulurkan tangan kanannya. Yulia akan memegang tangan suaminya. Tapi dengan secepat Ikram menarik tangannya kembali. Dia terlihat ragu, ini pertama kalinya untuknya. Yulia kesal karena Ustadz Ikram yang ragu-ragu. Ia yang kesabarannya setipis tisu. Dibagi dua pun mendekat lalu meraih tangan pria itu yang terasa sangat dingin. "Kap." Yulia mengecup punggung tangan Ustadz Ikram yang akhirnya kini menatapnya dengan raut wajah syok. "Sekarang giliranmu yang mencium kening istrimu dan mendoakannya," ujar Abi Laksamana sedikit gemas pada putra keduanya itu yang kakunya minta ampun. Bahkan para tamu pun dibuat tertawa karena mempelai pria yang masih kaget mendapatkan kecupan di tangannya. Para santri Ar-Rahman di belakang sangat tidak menyangka melihat Ustadz Ikram yang sangat lucu memasang wajah horor menatap istrinya sendiri.
Ini pertama kalinya bagi Ustadz Ikram dicium tangannya oleh seorang perempuan. Cek, kapan Ustadz cium kening aku? Yulia bersuara membuat Ustadz Ikram mengerjap. Dia terpaku beberapa detik saat melihat paras Yulia yang sangat jelas. Di matanya, benar-benar sangat cantik. Ayo cium kening putriku, menantu. Lalu berikan dia doa agar hubungan kalian berkah. Dunia dan akhirat. Pak Danes bersuara. Bisa tidak kita langsung duduk di kursi pelaminan? Ustadz Ikram jelas menolak mencium kening Yulia, entah malu dilihat oleh orang-orang atau karena ini pertama kalinya. Untuknya, Yulia sungguh sangat kesal. Dia akhirnya kembali berinisiatif sendiri. Tangannya mengambil tangan kiri Ustadz Ikram lalu dia letakkan di ubun-ubunnya. Jelas. Ustadz Ikram kaget lalu menjauhkan tangannya itu dengan gerakan refleks. Ustadz yang benar aja. Doakan aku sekarang. Kalau enggak Ustadz doakan nanti aku suka. Nereok orangnya karena Ustadz yang malu-malu kayak gini. Setelah menenangkan diri Ustadz Ikram akhirnya memegang ubun-ubun Yulia lalu mengusapnya, dengan satu tangan menengadah ke atas, dia berdoa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi, wa auzubika min syariha wa syari ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku memohon darimu kebaikan istriku dan kebaikan dari tabiat yang kau simpankan pada dirinya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan istriku, dan keburukan dari tabiat yang kau simpankan pada dirinya. Cium cium cium. Teriak para tamu sambil bertepuk tangan. Yulia tahu suaminya ini tidak mau, tapi akhirnya ia kembali berinisiatif. Kedua kakinya berjinjit lalu memegang kedua pipi suaminya itu dan memajukannya tepat di keningnya. Sontak saja hal itu membuat sebagian para tamu heboh. Yulia yang ngegas dan Ikram yang kaku kayak kanebo kering. Sepertinya kedua pasangan ini akan sangat serasi jika dipersatukan.